Siapa sangka ternyata konten yang dibuat dengan AI itu bisa monetisasi alias bisa menghasilkan uang. Nah, di video kali ini saya akan rekomendasikan ide konten AI yang menarik dan unik sehingga berpotensi banyak penonton. Nah, di sini saya akan buatkan juga tutorial lengkap gimana cara membuatnya. Oke, sebagai panduan kita lihat di channel Cerita Inspirasi, kalian jangan dulu fokus ke jumlah subscribernya, tapi kalian coba fokus ke perkembangan channelnya. Nah, yang mana channel ini berkembang pesat banget, dengan jumlah video baru 11 video aja, tapi view-nya itu banyak banget, sampai mencapai ratusan ribu. Dan di sini kalau kalian lihat, di video terlamanya itu baru di-upload 2 bulan yang lalu. Nah, itu artinya umur channel ini masih baru gitu ya, tapi perkembangannya bisa sangat cepat. Nah, untuk jenis konten yang ada di channel ini berisi konten inspirasi seperti nama channelnya, dan sebagian besar untuk pembuatan kontennya itu menggunakan AI, lebih tepatnya pada gambar visualnya gitu ya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan buat kita, kenapa channel baru seperti ini bisa berkembang pesat dan sudah memiliki jumlah penonton yang cukup banyak. Nah, ternyata itu ada beberapa faktor dan saya akan coba jelaskan di video kali ini. Nah, yang pertama yaitu karena faktor thumbnail yang menarik. Nah, saya yakin yang punya channel ini tuh kreatif sehingga bisa membuat thumbnail yang menarik seperti ini. Ya, contohnya thumbnail yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini menunjukkan gambar pasca melahirkan dengan narasinya seorang nenek yang melahirkan 10 bayi. Saya yakin kalau target penontonnya nggak ngerti dengan AI, maka akan mengira bahwa ini foto beneran. Nah, terus satu lagi, ini thumbnail dengan pemandangan ular gede banget yang sedang berhadapan dengan seorang kakek-kakek. Nah, sekali lagi, jika penontonnya nggak ngerti dengan AI, maka akan menarik banget untuk diklik. Jadi sekarang kita coba lihat dalam isi videonya seperti apa. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Inilah cerita menarik tentang sebuah kisah legendaris dalam Islam. Ini merupakan sebuah kisah tentang seorang kakek tua miskin yang hidup berdampingan dengan ular besar di dalam goa di hutan. Mereka menjadi sahabat. Nah, untuk isi kontennya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk membuat konten seperti ini itu gampang banget teman-teman. Dan itu hanya menggunakan AI. Dan di sini saya akan buatkan tutorial gimana cara membuat konten seperti ini. Tapi sebelum ke tutorialnya, saya disclaimer dulu, apakah konten AI itu bisa dimonetisasi atau bisa menghasilkan uang? Nah, jawabannya bisa banget teman-teman. Selagi kita mengikuti pedoman komunitas YouTube yang dimana kalian tetap harus mempertahankan keoriginalan dari channel kalian, jadi jangan semuanya menggunakan AI. Lalu apa yang harus kalian pertahankan? Nah, misalnya dari voice over gitu ya. Jadi usahakan voice over dengan menggunakan suara kalian sendiri. Jadi jangan menggunakan voice over AI gitu. Tapi ya jika kalian memaksa untuk menggunakan AI, itu terserah kalian karena itu sebagai bentuk eksperimen gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tutorial gimana sih cara membuat konten seperti ini. Oke, nah di sini kita langsung saja ke pembuatan videonya teman-teman, yang mana di sini untuk step pertama yaitu kita akan membuat cerita atau perintah prompt image generationnya gitu ya. Dan di sini untuk pembuatan ceritanya kita akan menggunakan ChatGPT. Jadi kita akan menyuruh ChatGPT untuk membuat alur cerita serta membuat untuk image generationnya. Dan di sini saya sudah membuatkan sebuah perintah dan kurang lebih seperti ini teman-teman perintahnya. Jadi saya meminta untuk membuatkan konten dengan durasi 5 menit dan di sini teman-teman bisa menyesuaikan, yaitu dengan kisah inspiratif dengan judul seorang kakek tua hidup dengan ular piton raksasa di hutan. Nah, lalu si ChatGPT ini sudah membuatkan gitu ya dengan judul yang kita inginkan. Dan di sini untuk ceritanya teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini untuk ceritanya udah jadi teman-teman. Lalu untuk from image generationnya juga dia sudah buatkan. Nah, di sini kurang lebih ada 5 poin gitu ya teman-teman.
untuk image generation-nya. Dan di sini untuk image generation-nya itu kita akan membuat gambar dengan menggunakan AI. Dan di sini untuk membuat gambar dengan AI saya ada beberapa rekomendasi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ChatGPT atau Leonardo AI atau Idegram AI gitu ya. Nah, di sini karena saya akan membuatnya dengan lewat ChatGPT gitu ya. Jadi, teman-teman, caranya di sini teman-teman harus login dulu menggunakan akun Google kalian. Oke, nah di sini karena saya sudah login, teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja. Nah, di sini prompt image generation sudah dibuatkan oleh AI, lalu di sini kita tinggal copy aja, teman-teman. Copy seperti ini. Nah, tinggal salin. Lalu selanjutnya di sini teman-teman tinggal tempel dan perintahkan, kurang lebih perintahnya seperti ini. Buatkan gambar dengan ukuran 16 ke 9 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambarannya. Jadi buatkan gambar dengan ukuran 16 berbanding 9 teman-teman. Nah, di sini kita tinggal enter aja. Oke, nah di sini langsung dibuatkan ya teman-teman, tapi ini agak kurang mirip sih ya. Tapi nggak apa-apa, di sini teman-teman bisa coba atau teman-teman bisa modifikasi dalam perintahnya. Nah, kurang lebih perintah untuk membuat gambar di dalam ChatGPT itu seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang gratisan itu hanya terbatas teman-teman. Jadi hanya bisa memberikan 3 gambar aja. Nah, setelah itu untuk mengatasi karena kita butuh beberapa foto, misalkan 5 foto, jadi teman-teman coba login ke akun Google yang lain gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman saya sudah mengumpulkan beberapa gambar yaitu dengan perintah ChatGPT gitu ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan membuat pergerakan pada gambar ini gitu ya. Jadi untuk membuat pergerakan pada gambar atau merubah gambar supaya menjadi video gitu ya. Di sini teman-teman silakan pergi ke Google atau teman-teman di sini di kolom pencarian teman-teman ketikkan Hailuo AI video. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman jangan lupa login terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman silakan klik yang bagian sini, yang bagian tengah. Nah, di sini teman-teman, silakan teman-teman pilih gambar mana yang ingin kita jadikan video gitu ya. Nah, di sini kita upload image. Misalkan di sini saya pilih yang ini. Nah, lalu di bagian atasnya kita berikan misalkan pergerakan videonya itu mau seperti apa. Misalkan di sini saya pakai yang zoom in seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik yang ini dan kita tunggu prosesnya gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman sudah selesai gitu ya, sudah beres, dan di sini teman-teman silakan lakukan dengan hal yang sama untuk beberapa gambar yang belum teman-teman jadikan, yaitu dengan perintah yang berbeda. Oke, dan di sini kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan edit yaitu di aplikasi CapCut gitu ya. Nah, di sini teman-teman langsung saja buka aplikasi CapCut terlebih dahulu. Oke, teman-teman, setelah masuk ke aplikasi CapCut, nah di sini teman-teman silakan masukkan footage video yang sudah kita buat atau di sini teman-teman ingin berkolaborasikan dengan gambar gitu ya, teman-teman silakan bisa dimasukkan. Nah, di sini kita akan membuat background ceritanya gitu ya. Nah, di sini caranya kita pergi dulu ke cerita yang tadi yaitu ke ChatGPT gitu ya, teman-teman. Lalu, nah selanjutnya di sini kita akan screenshot bagian ceritanya aja, teman-teman. Di sini kita screenshot. Oke, nah di sini semuanya kita screenshot ya, teman-teman. Semuanya kita screenshot aja. Nah, setelah kita screenshot, sekarang kita masuk lagi ke aplikasi CapCut-nya gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan overlay. Dan di sini kita tambahkan foto yang barusan hasil screenshotan kita. Yang pertama ini.
Nah, kita masukkan dulu teman-teman. Oke, nah ini untuk yang bagian pertama gitu ya. Nah, di sini kita bisa panjangkan. Nah, di sini kita akan baca dulu yang bagian pertama gitu ya. Nah, setelah beres yang pertama lanjut ke bagian kedua gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan suaranya dan itu caranya gampang aja teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman kembali dulu dan selanjutnya di bagian sini teman-teman silakan pilih yang namanya audio. Terus teman-teman scroll ke kanan. Nah, di sini teman-teman pilih rekam dan teman-teman bisa langsung merekam sambil teman-teman membaca teks yang ini teman-teman yang sudah kita buatkan dan di sini teman-teman bisa perbesar gitu ya kalau misalkan kekecilan gitu. Oke, nah di sini teman-teman saya sudah membuat audionya gitu ya dengan rekaman suara saya sendiri dan di sini untuk tulisan yang ini kita bisa hapus aja teman-teman karena ini udah beres gitu ya. Dan selanjutnya pada bagian audio di sini teman-teman bisa hilangkan bagian yang tidak penting aja teman-teman. Misalnya di sini kita pilih bagi, lalu untuk bagian ini saya hapus aja. Lalu kita geser ke sebelah sini. Dan di sini teman-teman kalau lihat ternyata ceritanya lebih panjang daripada videonya gitu ya. Nah, caranya di sini kita bisa perpanjang atau kita atur kecepatannya gitu ya. Nah, kita atur kecepatannya. Nah, jadi caranya di sini kita tinggal klik aja pada bagian video, lalu kita pilih percepat, dan di sini kita pilih yang normal aja. Terus di sini kita bisa atur ya kecepatannya, misalkan 1 kali atau 2 kali ini lebih cepat gitu ya teman-teman. Tapi kita akan buat dia menjadi diperlambat gitu, biar si videonya tuh semakin memanjang gitu teman-teman. Oke, nah di sini kurang lebih segini aja teman-teman. Oke, nah kita akan cek dulu gitu ya. Dan kita bisa terapkan pada setiap video gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah berhasil untuk memperlambat semua gambar atau semua videonya gitu ya, sehingga di sini sudah sesuai dengan audionya. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman kita akan menambahkan efek untuk perpindahannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa perbesar biar kelihatan. Nah, untuk pada bagian sini teman-teman, pada bagian sini kita tinggal pilih aja. Lalu di sini kita bisa pilih misalkan efek-efek yang gratisan aja teman-teman ya. Kita pilih efek-efek yang gratisan aja. Nah, di sini kita pilih yang bagian overlay. Terus di sini juga kita bisa perpanjang misalkan kita pakai yang berapa second gitu. Nah, untuk perpindahannya gitu teman-teman. Nah, kalau sudah kita tinggal checklist aja. Oke, nah di sini teman-teman bisa terapkan ke semua video atau misalkan teman-teman nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah teks gitu ya. Tapi di sini kita akan menggunakan teks yang otomatis gitu. Jadi dia mengikuti dari suara kita. Di sini cara untuk menambahkan teksnya. Jadi di sini teman-teman pilih teks, lalu di sini teman-teman pilih keterangan otomatis. Nah, di sini teman-teman pilih bahasa. Di sini teman-teman pilih bahasa Indonesia misalkan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa pilih yang untuk template-nya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan template yang mana aja, tapi di sini semuanya pro gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung aja hasilkan gitu ya. Atau karena di sini saya menggunakan yang pro atau misalkan teman-teman juga menggunakan yang pro, teman-teman bisa pilih yang mana aja bebas. Nah, lalu hasilnya bakalan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur misalkan teksnya kegedean atau misalkan kekecilan, teman-teman bisa diatur ya. Jadi di sini hanya mengatur satu aja, jadi bakalan keatur kepada semua teksnya gitu, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini udah cukup gitu ya. Dan kalau misalkan kita sudah merasa cukup, nah di sini kita bisa langsung mengekspornya aja teman-teman. Dan di sini teman-teman perhatikan untuk kualitasnya, teman-teman bisa mengatur sendiri. Misalkan teman-teman ingin mengatur di 720 atau 1080. Dan kalau misalkan untuk rekomendasi, saya merekomendasikan di minimal 1080. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal ekspor aja. Dan setelah berhasil diekspor, maka hasilnya bakalan menjadi seperti
seperti ini. Di sebuah hutan lebat dan terpencil, jauh dari kehidupan kota, hiduplah seorang kakek tua yang bernama Pawiro. Sehari-hari, Pawiro tinggal sendirian di sebuah pondok kayu kecil, namun yang membuat kehidupannya unik adalah bersahabat dengan seekor ular piton raksasa yang dia panggil Sibara. Suatu hari, Pawiro menemukan Sibara yang terjebak dalam perangkap pemburu. Dengan hati-hati, dia melepaskan Sibara meskipun menyadari resiko besar. Namun, alih-alih menyerang, si Bara itu seolah-olah mengerti bahwa kakek tua ini menyelamatkan nyawanya. Si Bara mulai sering muncul di sekitar pondok Pawiro. Awalnya kakek itu merasa waspada, tetapi lama-kelamaan mereka mulai saling percaya. Si Bara bahkan membantu menjaga pondok dari hewan liar. Pada suatu malam, seekor harimau mendekati pondok dengan keberanian luar biasa. Si Bara melindungi Pawiro dengan melingkar di depan pintu. Membuat harimau itu mundur, Pak Wiro semakin yakin bahwa ular ini adalah sahabat sejatinya. Kisah Pak Wiro dan si Bara akhirnya terdengar oleh penduduk desa. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian dan kemurnian hubungan mereka. Anak-anak sering datang untuk melihat ular itu, sementara Pak Wiro menjelaskan pentingnya menjaga alam dan kehidupan harmonis dengan makhluk lain. Pak Wiro berbicara, pada suatu hari, hidup kita tidak jauh beda dengan ular ini. Jika kita belajar saling percaya dan saling menjaga, maka kedamaian adalah hal yang pasti. Oke teman-teman, jadi itu saja dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.